Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Fahri Akbar dari Universitas Pelita Bangsa, kelas Teknik Informatika, angkatan 2023, kelas A6 ya. Di sini saya ingin melakukan presentasi UTS basis data yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Tanpa berlama-lama lagi atau oh, banyak kata-kata, mari kita langsung simak ke pembahasan utama kita. Yang pertama-tama itu ada DBMS. Apa sih DBMS itu? DBMS, Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, adalah perangkat lunak sistem untuk membuat dan mengelola basis data. DBMS memungkinkan pengguna akhir untuk membuat, melindungi, membaca, dan memperbarui dan menghapus data dalam database. Jenis platform manajemen data yang paling umum. DBMS pada dasarnya berfungsi sebagai antarmuka antara database dan pengguna atau program aplikasi, memastikan bahwa data diatur secara konsisten dan tetap mudah diakses. Fungsi dari DBMS sendiri itu, DBMS mengolah data, mesin basis data memungkinkan data diakses, dikunci, dan dimodifikasi. Dan skema database mendefinisikan struktur logis database. Segitiga elemen dasar ini membantu menyediakan konkurensi, keamanan, dan integritas data, dan prosedur administrasi data yang seragam. DBMS DBMS mendukung banyak tugas administrasi basis data termasuk manajemen perubahan, pemantauan, dan penyetelan kinerja, keamanan serta pencadangan dan pemulihan. Sebagian besar sistem manajemen basis data juga bertanggung jawab atas rollback dan restart. Rollback dan restart otomatis serta pencatatan dan audit aktivitas dalam basis data dan aplikasi yang mengaksesnya. DBMS menyediakan tampilan data terpusat yang dapat diakses oleh banyak pengguna dari berbagai lokasi dengan cara yang terkendali. DBMS dapat membatasi data yang dilihat pengguna akhir dan bagaimana mereka melihat data. Menyediakan banyak tampilan skema database tunggal. Pengguna akhir dan program perangkat lunak bebas dari harus bebas dari keharusan memahami di mana data secara fisik berada atau pada jenis media penyimpanan apa data tersebut berada, karena DBMS menangani semua permintaan. Jadi di penggalan kata yang terakhir ini saya baca ulangi. Pengguna akhir dan program perangkat lunak program akhir dan perangkat lunak bebas dari perangkat lunak bebas dari keharusan di memahami di mana data secara fisik berada atau pada jenis media penyimpanan apa data tersebut berada, karena DBMS menangani semua permintaan. Kita lanjut. Redundansi data. Apa itu redundansi data? Redundansi data mengacu pada praktik penyimpanan banyak salinan data yang sama di lokasi berbeda dalam suatu sistem atau beberapa sistem. Ini adalah metode yang digunakan untuk memastikan integritas, persediaan, dan kendala data. Dengan menduplikasi data, bisnis dapat mengurangi resiko kehilangan data dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Cara kerja redundansi data itu sendiri, redundansi data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti replikasi penuh. Apa itu replikasi penuh? Replikasi penuh adalah dalam pendekatan ini, salinan lengkap data disimpan di beberapa lokasi. Setiap perubahan atau pembaruan yang dilakukan pada data disebarkan ke semua salinan. Yang kedua ada replikasi parsial. Dalam pendekatan ini, hanya subset atau bagian tertentu dari data yang diduplikasi di lokasi berbeda. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan kriteria atau pola akses data tertentu. Yang ketiga ada redundansi melalui sharding. Sharding melibatkan pembagian data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mendistribusikannya ke beberapa sistem penyimpanan. Setiap sistem penyimpanan setiap sistem penyimpanan setiap sistem menyimpan sebagian data, memastikan redundansi dan skalabilitas. Mengapa redundansi data itu penting?
Redundansi data menawarkan beberapa manfaat bagi bisnis. Pelindungan data dan pemulihan bencana. Dengan memiliki salinan data berlebihan, bisnis dapat mengurangi risiko kehilangan data karena kegagalan perangkat keras, bencana alam, atau kejadian tak terduga lain. Jika satu salinan data menjadi jika satu salinan data menjadi tidak dapat diakses atau rusak, salinan yang berlebihan dapat digunakan untuk pemulihan data. Yang kedua ada peningkatan kesediaan data. Peningkatan ketersediaan data dengan redundansi data, bisnis dapat menyediakan ketersediaan data yang lebih baik bagi pengguna dan aplikasi. Jika salah satu server atau penyimpanan gagal, salinan berlebihan memastikan bahwa data masih dapat diakses dari sumber alternatif. Peningkatan kinerja dan skalibilitas. Redundansi data dapat meningkatkan kinerja sistem dengan mendistribusikan data ke beberapa lokasi. Hal ini memungkinkan pemrosesan paralel dan penyiimbangan beban, sehingga memungkinkan pengambilan dan analisis data lebih cepat. Selain itu, seiring bertambahnya volume data, redundansi melalui sharding memungkinkan skalabilitas horizontal tanpa mengorbankan kinerja. Keempat ada analisis data yang efisien. Salinan data yang berlebihan dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan proses analisis data. Dengan mendistribusikan data ke berbagai sistem, bisnis dapat melakukan pemrosesan paralel dan melakukan operasi analitis yang kompleks pada subkumpulan data secara bersamaan. Entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah objek dalam dunia yang dapat diidentifikasi dan dibedakan dari objek lain. Dalam konteks database, entitas mewakili objek yang ingin disimpan dalam database seperti karyawan, produk, atau pelanggan. Kita lanjut. Composite key. Apa itu kunci composite? Composite key merupakan sebuah kunci yang di dalamnya terdiri dari dua atau lebih atribut. Atribut-atribut tersebut akan secara unik melakukan identifikasi terhadap sebuah entitas. Jadi seperti kunci ID ya teman-teman. Index key. Index key dalam konteks basis data, index key merujuk pada nilai atau kombinasi nilai yang digunakan untuk mengindeks entry-entry dalam sebuah tabel database. Index key ini adalah nilai yang unik untuk setiap baris dalam tabel yang memungkinkan untuk pencarian efisien dan akses data. Indeks key biasanya terdiri dari satu kolom atau kombinasi kolom yang membentuk sebuah indeks dalam basis data. Dengan menggunakan indeks key, basis data dapat mencari, mengurutkan, dan mengakses data secara lebih cepat. Karena indeks key memungkinkan sistem basis data untuk secara efisien menemukan baris-baris yang sesuai dengan kriteria pencarian yang diberikan. Lanjut, yang di sini ada arsitektur basis data atau database arsitektur database adalah desain yang melibatkan perangkat lunak, perangkat keras, dan user interface untuk membangun sebuah sistem penyimpanan dan pengelolaan yang terstruktur. Database seperti yang kita kenal merupakan kumpulan dari informasi struktur serta terorganisasi dan disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Seluruh informasi dan data tersebut dikelola oleh sebuah sistem manajemen database, DBMS. Agar semua data tersebut dapat dikelola dengan baik, dibutuhkan serangkaian sistem atau konsep yang dapat membantu untuk mengatur semua informasi tersebut. Oleh sebab itu, arsitektur database dikenal untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Dalam membangun database diperlukan arsitektur yang menyesuaikan dengan kebutuhan, di mana ada modelnya di mana modelnya akan dimodifikasi sedemikian rupa dan dibuat untuk dapat memahami mengenai struktur dan semua bentuk atau atribut data yang ada dalam sistem database tersebut. Kita lanjut.
Tingkatan arsitektur basis data atau database. Tingkatan yang pertama ada physical level. Tingkat ini adalah tingkatan terendah dalam arsitektur. Tiga tingkat ini juga dikenal sebagai tingkat internal. Tingkat fisik menggambarkan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam basis data. Pada tingkat terendah ini, data disimpan dalam hard drive eksternal dalam bentuk bit dan sedikit lebih tinggi. Data dapat dikatakan disimpan dalam file dan folder. Tingkat tingkat fisik juga membahas teknik-teknik kompresi dan enkripsi. Yang kedua ada tingkat konseptual atau logical level. Tingkat konseptual berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat fisik. Tingkatan ini juga dikenal sebagai tingkat logis. Pada tingkatan ini menjelaskan bagaimana basis data terlihat secara konseptual bagi pengguna dan hubungan antara berbagai tabel. Tingkat konseptual tidak mempedulikan bagaimana data dalam basis data sebenarnya disimpan. Yang ketiga ada tingkat eksternal, view level. Pada tingkat eksternal adalah tingkatan yang tertinggi dalam arsitektur database dan yang paling dekat dengan pengguna. Dikenal juga sebagai tingkat tampilan, view. Tingkat eksternal hanya menampilkan konten basis data yang relevan kepada pengguna dalam bentuk tampilan dan menyembunyikan sisanya. Jadi, sebagian pengguna dapat melihat basis data sebagai tampilan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Lanjut ada level basis data. Basis data sendiri memiliki 3 tingkatan level. Yang pertama ada tingkat fisik atau physical level. Level ini adalah yang terendah dan dikenal sebagai tingkat internal. Udah belum? Oh, level ini adalah yang terendah dan dikenal sebagai tingkat internal. Tingkat fisik menggambarkan bagaimana data yang sebenarnya disimpan dalam database pada. Oh, ini yang di atas tadi kawan-kawan. Oh, kita lanjut. Basis data hierarki dengan basis data jaringan. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu basis data hierarki dan basis data jaringan. Basis data hierarki atau biasa disebut model pohon ini menggunakan pola hubungan dengan istilah orang tua dan anak. Terdapat juga istilah simpul bercirikan kotak atau lingkaran. Simpul yang berada di atas yang terhubung ke simpul pada level di bawahnya disebut orang tua. Setiap orang tua bisa memiliki satu hubungan 1:1 atau beberapa anak hubungan 1:m. Tetapi setiap anak hanya memiliki satu orang tua. Simpul-simpul yang dibawahi oleh simpul orang tua disebut anak. Adapun hubungan antara anak dan orang tua disebut cabang. Yang kedua ada model jaringan. Model jaringan direpresentasikan dengan sekumpulan record Pascal dan relasi antar data yang direpresentasikan oleh record dan lin. Model ini menyerupai model hierarki. Perbedaannya terdapat pada suatu simpul anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Model ini bisa menyatakan hubungan 1:1. Satu orang tua punya satu anak. 1:1. Satu orang tua punya banyak anak. Maupun n/m. Beberapa anak bisa mempunyai beberapa orang tua. Pada model jaringan orang tua pada pada model jaringan orang tua disebut pemilik dan anak disebut anggota. Kita lanjut. Relational Database RDBMS. Basis data relasional atau RDBMS adalah sistem penyimpanan data terstruktur yang menggunakan model relasional untuk mengatur data dalam tabel dengan baris dan kolom. Dalam model relasional, setiap bagian data dihubungkan dengan data yang lainnya melalui kunci, sehingga menciptakan jaringan informasi yang saling terhubung.
Tujuan utama dari basis data relasional adalah untuk menyimpan dan mengatur data terstruktur secara efektif. Basis data relasional memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan, memindai, dan mengurutkan informasi spesifik berdasarkan hubungan antara berbagai bidang yang ditentukan dalam tabel. Entity Relationship. Apa itu Entity Relationship atau ERD? Entity Relationship atau ERD adalah model yang digunakan dalam desain basis data untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu domain bisnis atau aplikasi. Model ini didasarkan dalam konsep bahwa dunia nyata terdiri dari entitas objek atau konsep yang memiliki atribut, properti atau karakteristik dan terhubung satu sama lain melalui hubungan. Dalam model entity relationship terdapat tiga komponen utama. Yang pertama ada entitas atau entity. Entitas mewakili objek dalam domain bisnis yang memiliki keberadaan yang independen. Misalnya dalam basis data untuk perusahaan, entitas bisa berupa karyawan, departemen, atau produk. Setiap entitas memiliki atribut yang mendefinisikan karakteristik atau properti mereka. Atribut. Atribut adalah sifat atau karakteristik yang mendefinisikan entitas. Misalnya atribut atau entitas karyawan bisa mencakup nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Ketiga ada hubungan, relationship. Hubungan menggambarkan bagaimana entitas terkait satu sama lain dalam basis data. Ini adalah asosiasi antara dua atau lebih entitas. Misalnya hubungan antara entitas karyawan dan departemen bisa menjadi bekerja di mana satu karyawan bekerja di satu departemen. Perbedaan dari ERD dan RDBMS. Perbedaan utama antara relational database dan entity relationship adalah bahwa relational database berkaitan dengan tabel dan data, sedangkan ERD berkaitan dengan entitas dan hubungan. ERD adalah model database yang menggambarkan atribut entitas dan hubungan antara dua entitas atau lebih. Relational database adalah basis data yang memelihara sekumpulan file tabel yang terpisah dan terkait, namun menggabungkan elemen data dari file untuk query dan laporan bila diperlukan. Kita lanjut. SQL. Kita lanjut ke topik SQL, kawan-kawan. SQL, bahasa query terstruktur, adalah bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Sebuah basis data relasional menyimpan informasi dalam bentuk tabel dengan basis data dan kolom yang mewakili atribut data yang berbeda serta berbagai macam hubungan antar nilai data. Anda dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menyimpan, memperbarui, menghapus, mencari, dan mengambil informasi dari basis data. Anda juga dapat menggunakan SQL untuk memelihara dan mengoptimalkan performa basis data. Di sini ada macam-macam kegunaan dari SQL itu sendiri: mencangkup, menyimpan, memperbarui, menghapus, mencari, dan mengambil informasi dari database, memelihara dan mengoptimalkan kinerja database, mengakses data yang ada di dalam kolom yang ada di dalam sistem RDBMS, Relational Database Management System, menggambarkan data dengan memvisualisasikan data yang sebenarnya, menghapus database dan tabel menggunakan fungsi drop, mencari tahu nilai yang hilang, mengidentifikasi outliner, null, hingga format dataset. Lanjut ada NoSQL. Basis data NoSQL juga disebut sebagai tanpa SQL atau tidak hanya SQL. Dalam basis data non
relational distribusi yang dirancang untuk dalam basis data non relational terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data berskala besar dan pemrosesan data paralel berkinerja tinggi secara masif di banyak tempat di banyak sistem komoditas. Berbeda dengan pendekatan database relational tradisional, NoSQL memberi Anda cara untuk bekerja dengan data yang lebih dekat dengan aplikasi. Ini adalah paradigma penyimpanan data modern yang memberikan persistensi data untuk lingkungan di mana kinerja tinggi merupakan persyaratan utama. Dalam database NoSQL, data disimpan sehingga penulisan dan pembacaan menjadi cepat, bahkan di bawah beban berat. NoSQL adalah pilihan yang baik untuk data besar, aplikasi cepat, dan teknologi seluler. NoSQL cocok untuk data yang tidak terstruktur atau setengah terstruktur yang umumnya digunakan di aplikasi terbaru. NoSQL juga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan skema, fleksibilitas, performa daripada konsisten data. Penskalaan horizontal dan dukungan data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Perbedaan SQL dan NoSQL. SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional. Database relasional memodelkan data sebagai catatan dalam baris tabel dan dengan tautan logis di antara keduanya. NoSQL merupakan kelas DBM yang bersifat non-relasional dan umumnya tidak menggunakan SQL. SQL telah ada selama lebih dari 40 tahun sehingga dikenal luas, didokumentasikan dengan baik dan digunakan secara luas, aman dan serbaguna. Ini sangat cocok untuk pertanyaan kompleks. Namun SQL membatasi pengguna untuk bekerja dalam skema tabel yang telah ditentukan sebelumnya. Dan perhatian lebih harus diberikan untuk mengatur dan memahami data sebelum digunakan. Skema dinamis database NoSQL memungkinkan representasi struktur alternatif, seringkali berdampingan satu sama lain, sehingga mendorong fleksibilitas yang lebih besar. Penekanan pada perencanaan lebih sedikit, kebebasan lebih besar saat menambahkan atribut atau bidang baru, dan kemungkinan sintaksis yang bervariasi di seluruh database. Namun sebagai sebuah kelompok, bahasa NoSQL tidak memiliki struktur yang diperlukan untuk mendukung standar SQL. Akibatnya, bahasa query lain yang spesifik untuk setiap tipe database NoSQL harus digunakan. Bahasa yang hanya digunakan satu kali ini biasanya kurang efisien dan kesulitan menjawab pertanyaan yang rumit. Kita lanjut. Basis data NoSQL non-relational menyimpan data dalam satu struktur data, bukan dalam tabel terpisah seperti basis data relasional. Di sini ada beberapa contoh basis data NoSQL yang populer, antara lain ada MongoDB, Cassandra, Redis, Neo4j, Bigtable, HBase, CouchDB, Elasticsearch, Couchbase, dan yang terakhir ada DynamoDB. Sebenarnya masih ada aplikasi database berbasis NoSQL yang lain banyak, tapi yang saya cantumkan hanya ini saja. Baik, sekian dari presentasi yang telah saya paparkan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.